Bismillahirrahmanirrahim. Qul ja'al haqq wa zahaqal batil. Innal batila kana zahuqa wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidul zalimina illa khasara. Uhayyikum bi tahiyyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan banyak kita memanjatkan puja dan syukur alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah atas nikmat turunnya Al-Qur'an. Alhamdulillah atas nikmat diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita semuanya sehingga kita menjadi pengikutnya, dan insyaallah mudah-mudahan kita senantiasa berdoa kepada Allah agar kita senantiasa menjadi umat Rasulullah yang istiqamah sampai mati. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan teriring salam mudah-mudahan senantiasa dilimpahkan, diberkahkan, dicurahkan dengan berulang-ulang dan dengan deras, tidak ada berkesudahannya kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalatu wassalamu alayka ya Rasulullah. Kenapa seringkali kita mendengar puja-pujian kepada Allah lalu kemudian diiringi dengan salawat kepada Nabi? Karena salawat kepada Nabi kita menyebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan nama Muhammad SAW ini menurut para ulama itu ada satu maknanya yang sangat luar biasa. Huwal mahmudu hamdan mutakarriran. Fayuhmadu sallallahu alaihi wasallam aktsara min hamdil hamidin. Nabi Muhammad SAW itu kenapa dia disebut sebagai Muhammad, orang yang terpuji? Bukan hanya dia orang yang terpuji sebagaimana kita memuji zat Allah Subhanahu wa taala, tapi untuk makhluk pujian kita kepada Rasulullah Muhammad SAW itu adalah pujian yang secara kuantitatif itu memang banyak, karena nama Nabi Muhammad SAW itu disebut berulang-ulang dan tidak ada kesudahannya. Coba kalau kita perhatikan setiap azan 5 kali sehari itu selalu disebut nama Rasulullah Muhammad SAW. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Pujian Allah kepada Nabi Muhammad itu dinyatakan wa rafa'na laka dzikra. Dan waktu azan di muka bumi ini tidak hanya mengikuti waktu yang ada di kota Palu saja, ya, di waktu Indonesia Tengah, tetapi dia terus berkesinambungan. Setiap menit di atas permukaan bumi ini semuanya ada azan, dan setiap kali azan itulah nama Nabi Muhammad SAW senantiasa diagungkan dan diangkat martabatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada satu nama Nabi SAW yang biasa juga diambil dari kata alhamdu, yaitu Ahmad. Sebagaimana firman Allah taala di dalam surat Shaf ayat 6, wa idz qala Isa ibn Maryam ya bani Israil inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat taurati wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Nama Ahmad di dalam Al-Qur'an hanya disebutkan satu kali. Tetapi kenapa, pertanyaannya, Rasulullah Muhammad SAW itu disebut dengan nama lainnya adalah Ahmad?
Yang pertama kata para ulama, karena pujian kita kepada Nabi SAW itu secara kualitatif memang pujian untuk beliau itu lebih berhak dan lebih utama daripada kita memuji yang lainnya. Tentu selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita memuji atasan kita memuji pemimpin kita memuji sahabat kita, apalagi orang tua kita, bagus. Tapi pujian kita kepada Nabi SAW mengatasi pujian kita kepada makhluk-makhluk yang lainnya. Karena memang beliaulah satu-satunya makhluk yang paling berhak untuk mendapatkan pujian yang terbaik. Yang kedua kata para ulama, kenapa Nabi SAW itu dinamakan Ahmad? Karena beliau memiliki sifat yang tidak ada pada diri makhluk manusia yang lainnya. Kenapa? Karena beliau adalah Ahmadul Hamidina li Rabbih Jalla Jalaluh. Dia sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling banyak, yang paling bagus pujiannya kepada Allah Subhanahu wa taala ketimbang orang-orang manusia yang lain memuji Allah taala. Maka mari kita perbanyak ucapan kita alhamdulillahi rabbil alamin. Tuan-tuan guru, para alim ulama, para masyayikh, wabil khusus penceramah kita tadi Kiai Haji Zainal Abidin matta'anallahu bituli hayatihi, dan juga kepada semua pengurus DMI wilayah Sulawesi Tengah dan juga Kota Palu yang hadir pada kesempatan subuh berbahagia ini. Alhamdulillah tadi kita sudah mendapatkan siraman rohani, bukan hanya menyejukkan tetapi juga menyenangkan kita. Jadi suasananya segar. Ya, alhamdulillah. Kita banyak mendapatkan petuah-petuah di pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan beliau sebentar tadi ya dapat senantiasa menjadi pengingat buat kita. Pentingnya kita menjadi hamba Allah yang bersyukur. Pentingnya kita senantiasa takut kepada Allah. Perbanyak kita menangis di hadapan Allah Subhanahu wa taala sehingga Allah Subhanahu wa taala tidak menolak harapan dan doa-doa kita. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya ingin menyampaikan tema terkait dengan apa yang dibaca oleh imam tadi sebentar. Tadi Pak Imam baca apa? Setelah surat Al-Fatihah? Masih ingat? Ada satu. Siapa lagi yang ingat? Ada? Ya, Al-Baqarah 247, ya kan? 246, 247 dan seterusnya itu sangat penting untuk kita garis bawahi. Melanjutkan apa yang saya sampaikan kemarin subuh hari Sabtu kemarin, bahwa Islam tidak pernah dapat dipisahkan dari yang namanya politik. Kalau tadi Pak Kiai menyebut politik dengan singkatan yang menggelitik, ya, pola pikir, lihai, punya lidah yang canggih untuk menjelaskan visi misi, dan juga ada satu lagi yang menarik, tikam dari belakang. Ya, memang politisi ini lidahnya bagus di depan, tapi di belakang dia suruh buzzer-buzzernya suruh serang itu, serang. Ya, black campaign. Ya. Tapi kalau ketemu dengan kandidat lain, masya Allah, aduh, lama tak berjumpa. Ya, bagaimana kabar tak, katanya, ya kan? Masya Allah, gimana? Baik-baik kah? Iya. Padahal di belakang dia berdoa, mudah-mudahan sakit terus. Ya. Mudah-mudahan tidak bisa jalan, pincang saja sudah. Nah, itu. Kadang-kadang begitu politisi, Pak. Ya, lain di muka, lain di depan, lain di belakang. Ya. Maka ayat-ayat yang tadi dibaca oleh Pak Imam luar biasa. Setelah Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah
bercerita panjang lebar tentang Bani Israel, keburukan mereka, kecongkakan mereka, kejahatan mereka terhadap para nabinya, terutama Nabi Musa. Nabi Musa itu kurang apa? Ya, diutus oleh Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Bani Israel dari penindasan Firaun. Banyak jasanya kepada Bani Israel itu. Allah berikan mukjizat banyak, 9 mukjizat disebutkan di dalam Al-Quran untuk menyelamatkan Bani Israel, untuk mengalahkan Firaun dan bala tentaranya. Tapi setelah mendapatkan karunia dari Allah, Bani Israel ini kufur dan ingkar kepada perintah-perintahnya Nabi Musa alaihi salam. Maka Allah hukum Bani Israel ini. Mereka tidak bisa masuk ke dalam Baitul Maqdis, tidak bisa masuk ke negeri Palestina yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mereka dihancurkan oleh musuh-musuhnya. Bahkan Allah menghukum mereka yatihuna fil ardi arba'ina sanah. Mereka terombang-ambing, hidup tanpa arah, tanpa tujuan selama 40 tahun. Mereka terdampar, tidak di Mesir dan juga tidak di negeri nenek moyang mereka, yaitu Nabi Ibrahim, Nabi Ishak dan Yakub alaihi salam. Mereka hidup di negeri 40 tahun. Bahkan saking sedihnya Nabi Musa alaihi salam itu, ya, beliau wafat itu dalam keadaan di Bani Israel ini sedang mengalami proses penyucian jiwa. Untuk memotong satu generasi itu minimal dibutuhkan waktu 40 tahun. Itu pelajarannya. Untuk membersihkan jiwa Bani Israel yang rusak, yang kotor, Allah memerlukan waktu 40 tahun mencuci mereka. Dan di saat-saat itulah Nabi Musa wafat menghadap Allah Subhanahu wa taala, sehingga makam Nabi Musa itu tidak ada di Palestina. Dia adanya di wilayah Yordania yang disebut oleh Nabi SAW, ya, ada di daerah pegunungan yang berwarna merah, Indal Kathibil Ahmar, yang jaraknya selemparan batu, kata Nabi SAW, dari Masjidil Aqsa ke makamnya Nabi Musa itu. Kalau aku berada di daerah itu, aku akan tunjukkan kepada kalian di mana letak posisi makam Nabi Musa alaihissalam. Itu kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Berlanjut generasi berganti generasi, Nabi dan Rasul diutus silih berganti, sampai kemudian Allah Subhanahu Wa Taala persiapkan sebuah generasi yang baik dari kalangan Bani Israel, tetapi Allah ingin seleksi dulu mereka. Nah, penyeleksian itulah masa transisi sebelum Bani Israel itu mereka meraih kejayaannya bersama Nabi Daud dan Sulaiman putra Daud. Itulah proses penyucian jiwa, proses penyeleksian diri yang kita kenal dengan kisah Talut. وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا, dan seterusnya. Itu pelajaran tentang politik itu, Pak. Ya. Kalau kemarin saya katakan, kalau ada orang yang memisahkan agama dari politik lalu mengatakan Islam gak ada urusannya dengan politik, jangan kau bawa Islam ke dalam politik. Kalau ketemu Umar bin Khattab bisa dipukul orang itu, bisa dipenggal lehernya itu, ya. Kenapa? Karena setiap inci ajaran Islam itu ada makna politiknya. Sholat berjamaah kemarin saya contohkan, itu ada nilai-nilai politik, bagaimana kita memilih pemimpin. Zakat itu harus diambil dari orang-orang kaya, didistribusikan kepada fakir miskin. Itu harus ada undang-undangnya yang mengatur, yang mewajibkan orang kaya mengeluarkan zakatnya. Kalau tidak ada aturan undang-undang, gak bisa zakat itu. Ya. Puasa, walaupun kita berpuasa ini tidak perlu perintah dari ulil amri, perintah dari pemimpin, tapi pengumuman kapan masuk waktu
Bulan Ramadan itu semua juga ada unsur kepemimpinan. Apalagi haji. Ngurus haji ini nggak gampang. Ya, ratusan ribu manusia, jutaan dari seluruh dunia. Ya, walaupun setahun sekali itu ibadah, tapi setiap negeri muslim punya kementerian haji. Coba bayangkan. Ya, makanya sekarang Pak Prabowo, presiden kita, ya, membuat badan khusus, badan penyelenggara haji. Sudah tidak lagi di bawah Kementerian Agama. Ya, karena Kementerian Agama ini kadang-kadang ya begitu ya. Ya, tidak perlu dilanjutkan. Main-main itu. Ya, ngurus haji, ya. Maka hadirin rahmati Allah, belum lagi masalah apa? Masalah halal haram. Maka negara pun membentuk badan yang namanya Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Karena tidak mungkin rakyat biasa seperti saya, seperti saudara-saudara di sini untuk bisa mengecek, untuk bisa memastikan dan mewajibkan semua produsen agar produk yang dijualnya itu sesuai dengan kriteria dan standar halal. Ya, jangan sampai kita minum obat, bercampur dia dengan barang yang haram. Jangan sampai ada kosmetik emak-emak di belakang itu. Sudah senang-senang, ya skincare, supaya glowing ini emak-emak. Ya, pakai minyak wangi, tapi bercampur dia dengan zat yang haram. Wah, rusak. Ya. Apalagi makanan dan minuman. Bahkan cairan untuk membersihkan karpet, untuk mengepel rumah kita, masjid kita pun harus dipastikan itu tidak ada unsur yang haram, zat yang haram. Kalau tidak, rumah kita semua najis. Karpet yang ada di masjid ini, yang kita gunakan untuk sujud menyembah Allah, kalau ada setetes najis, tidak diterima sholat kita, Pak. Siapa yang bisa memastikan itu? Pemerintah. Yang punya aparatur, punya hukum, punya aparat. Kalau melanggar, ya kena hukuman. Makanya disitulah pentingnya kita punya pemimpin. Ya. Maka itu di dalam Al-Quran banyak sekali ayat-ayat yang menyinggung tentang lahirnya pemimpin. Proses bangkitnya sebuah peradaban bangsa itu dimulai dari kepemimpinan, gak bisa yang lain. Jadi kalau kita soleh saja, sholat saja masing-masing di masjid, puasa kita bagus Senin Kamis, ya, sholat kita sunnah, rawatib dan lain sebagainya, atau kita bayar zakat, atau kita rajin umrah, pergi haji, itu soleh, kesalehan itu untuk diri saudara, untuk pribadi kepentingan saudara sendiri, tapi kesalehan itu harus dilindungi oleh negara. Sebab banyak ajaran Islam ini yang berkaitan dengan masalah publik. Ada hukum pidana, ada tentang halal dan haram makanan, minuman, ada tentang perkawinan, ahwalus syakhsiyah. Makanya di Indonesia ini ada peradilan agama, ada KUA, ada kitab kompilasi hukum Islam. Karena kita beragama Islam ini nggak bisa pakai aturan hanya mengikuti undang-undang negara, tapi undang-undang negara itu harus sesuai dan tidak boleh bertentangan dengan syariat Islam. Saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka tadi yang dibacakan oleh Pak Imam itu penting untuk kita renungi. Ya, bukan hanya ayat-ayat itu. Itu kemunculan Talut. Bagaimana Talut jadi pemimpin, ya. Bagaimana dia direkomendasikan seorang nabi, yaitu Nabi Samuel. Di situ ada syarat-syarat tentang pemimpin. Ketika Samuel mengatakan innallaha qad ba'atsa lakum Taluta malika, ya, Allah telah mengutus, Allah telah memilih Talut untuk menjadi pemimpin bagi kalian semua. Apa jawab Bani Israel? Qalu anna yakunu lahul mulku alaina wa nahnu ahaqqu bil mulki minhu wa lam yu'ta sa'atan minal mal. Ya. Bani Israel ini kan suka mangkir. Dia merasa lebih baik. Kalau ada kebiasaannya, kebiasaan pemimpin kami ini dari keturunan fulan-fulan, dari keturunan Yehuda misalnya. Sementara Talut ini bukan dari suku Yehuda, salah satu suku Bani Israel.
Dia adalah suku dari Bunyamin, putranya Nabi Yakub. Walaupun sama-sama Bani Israel, mereka nggak mau. Makanya keturunan Bunyamin itu dia digenosida, dihabisi oleh bangsa Israel atau suku-suku Israel yang lain. Itu ada di dalam Tauratnya mereka, dijelaskan. Ada 2 suku Bani Israel yang hilang. Kenapa? Karena dibasmi dan dibantai seluruh anggota sukunya, sehingga sekarang tidak ada keturunan mereka. Jadi kalau sama sukunya saja begitu, apalagi kepada orang Palestina, apalagi kepada umat Islam. Nauzubillah min dzalik. Bapak Ibu hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka di situ, di ayat itu disampaikan tentang bagaimana memilih pemimpin itu, ya, bukan hanya karena faktor uang. Walam yu'ta sa'ata minal mal. Tolut itu miskin, tidak punya uang. Bagaimana dia mau jadi pemimpin? Jadi kalau ada sebentar rakyat kita ini memandang, ya, bahwa pemimpin itu harus bagi-bagi uang, bagi-bagi kaos, nah itu salah, keliru. Ya, katanya tadi rakyatnya yang berjuang, ya. Apa berjuang? Beras, apa tadi? Kaos dan uang. Waduh, itu semua menanti itu. Semua dari 3 calon ini semua datang. Ya, rakyat itu tidak pilih siapa calonnya, yang penting datang semua kampanye, yang penting dapat beras. Masya Allah, ya. Jangan sampai kita memilih pemimpin karena apa? Karena mendapatkan guyuran uang. Ya, sering disampaikan oleh sahabat saya Ustadz Dasat Latif, haram kita menerima, ya, money politics, serangan fajar. Tapi kata saya bilang kepada Ustadz Dasat, Ustadz, itu rakyat cuma dapat 100.000, 200.000. Antum haramkan, bagaimana kalau partai mendapatkan miliaran? Sama, itu lebih haram lagi. Ya, kasihan itu rakyat. Antum haramkan itu 100.000, tapi partai ini miliaran. Itu hukumnya lebih berat lagi, Ustaz, kata saya. Masya Allah, ya. Maka itu jangan kita melihat dari aspek pemberian materinya. Kenapa? Ada orang mengatakan, kemarin politisi dari satu partai mengatakan sebaiknya pemilu itu baru bisa diadakan lagi 10 tahun sekali. Kenapa, Pak? Anggota DPR, karena balik modalnya tidak cukup 5 tahun. Satu calon itu minimal 20M. Itu baru bisa, itu pun setengah mati, ya, atau 2M, ya, 2 kali minjam. Ya, jadi saya berkatakan, berapa kau biaya dana? Itu bangun rumah 2M, Ustaz. Kalau tidak bisa 2M, 2,5M. Berapa? 2 kali minjam dan setengah mati bayarnya. Itu 2,5M itu maksudnya begitu, ya. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, maka yang disampaikan oleh Allah dalam Al-Qur'an jelas melalui lisannya Nabi Samuel. Innallaha wazadahu bastatan fil ilmi wal jism. Kita harus melihat melihat kekuatan fisiknya, kekuatan fisiknya, kekuatan ilmunya. Ini yang harus menjadi patokan kita, ya. Jadi luar biasa Al-Quran ini menggambarkan kepada kita tentang kemunculan seorang nabi, ya. Tolut itu bukan nabi, dia raja. Raja Tolut inilah yang kemudian memimpin Bani Israel bangkit. Dan dari didikan seorang Tolut yang dipersiapkan oleh seorang nabi yang saleh, ya, dengan kriteria-kriteria yang ketat, dengan seleksi yang ketat, lahirlah calon pemimpin yang akan memimpin kemudian, namanya Daud. Falamma fasala Talut bil junudi qala innallaha, dan seterusnya itu. Dan kemudian di bawahnya apa? Wa qatala Daudu Jalut. Tiba-tiba muncul pemuda yang namanya Daud. Jadi memang harus ada kesinambungan. Harus ada persiapan yang dilakukan oleh pemimpin. Bagaimana nanti rakyat ini, bangsa ini harus dipimpin ke depannya, maka harus mempersiapkan SDM, mempersiapkan
ilmu pengetahuannya, mempersiapkan infrastruktur sumber daya pembangunan sumber daya manusianya, bukan hanya mengandalkan sumber daya alam. Sudah banyak tokoh mengatakan kebaikan dan kejayaan sebuah bangsa itu tidak bisa diukur dengan banyaknya sumber daya alam. Tidak pernah ada katanya sejarah negara maju itu karena sumber daya alamnya melimpah, tidak ada. Semua mengandalkan ini, sumber daya manusia. Nah, kita ini punya sumber daya alam. Ya, lengkap, semuanya ada. Tinggal kita memberdayakan sumber daya manusianya supaya pintar, bisa mengelola sendiri. Supaya kekayaan alam kita ini tidak mengalir ke luar negeri, diambil keuntungannya sebanyak-banyaknya oleh orang asing. Ya, sudahlah kekayaan alam kita banyak dicuri keluar. Ya, kemudian kita ini diracuni. Diracuni dengan apa? Judi online. Ya Allah, judi online ini Masya Allah. Dan operator judi online itu rata-rata mereka. Siapa mereka itu? Mata sipit. Ya, mata sipit ini keturunan Ya'jud Ma'jud. Ya. Jadi uang kita ya yang dipakai untuk judi online itu saudara bayar, saudara ini kalah terus, main lagi, kalah lagi. Pertama dikasih menang. Ya, setelah menang senang dia. Dapat banyak. Setelah itu kan kalau sudah menang pasti dia mau main lagi toh. Mau lagi bayar dia. Mau berjudi lagi. Setelah itu kalah lagi. Memang begitu polanya. Itu uang lari kemana? Ke luar negeri. Maka kemarin luar biasa ya, kita baru tahu ini terbongkar jaringan itu satu anggota ya Kementerian Kominfo. Dia mengelola 1000 situs online. Ya. Jadi ada 5.000 situs judi online yang mestinya diblokir oleh pemerintah, 4.000 diblokir, yang 1.000 dibiarkan. Yang 1.000 dibiarkan. Satu situs judi online itu bayar kepada oknum ini oknum bawah ini, kelas teri ini. Kita nggak tahu berapa itu menterinya dapat. Satu judi online situsnya dia bayar untuk biaya bulanan melindungi situs ini dari pemblokiran pemerintah 8,5 juta rupiah. 8,5 juta rupiah kali 1.000 situs judi online, berapa itu Pak? 8,5 miliar per bulan. Berapa uang yang bisa kita gunakan 8,5 miliar itu? Ya, kalau kita punya uang segitu sendiri, kita bisa bangun rumah, kita bisa bangun masjid di kampung, kita bisa kasih santunan anak yatim piatu. Untuk apa? Menutupi kejahatan judi online. Ya, nauzubillah min dzalik. Luar biasa ini. Maka tidak ada ampun. Makanya perlu apa? Kekuatan pemimpin. Keberanian nyali pemimpin itu penting. Maka itu disingkat di dalam Al-Quran dengan apa? Istilah wazadahu bastatan fil ilmi wal jism. Ya, Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, muncullah lalu Nabi Daud. Nabi Daud kita tahu mukjizatnya dapat melunakkan besi. Ya. Beliau banyak membangun infrastruktur, kemudian memperluas wilayahnya, berdakwah ke jalan Allah Subhanahu wa taala, menaklukkan negeri-negeri, kerajaan-kerajaan. Untuk apa? Agar mereka menerima ajaran Islam. Karena yang dibawa oleh Nabi Daud dan nabi-nabi Bani Israel juga adalah agama Islam yang murni, yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai kepada Nabi Sulaiman. Maka Nabi Sulaiman mukjizatnya itu ternyata kalau kita baca dalam ayat Al-Quran, ya, mukjizat Nabi Sulaiman itu bisa menundukkan angin, menundukkan jin, menundukkan burung dan jin itu jadi pasukannya. Ya, ada 3 matra angkatan bersenjatanya Nabi Sulaiman itu. Wa khusyira li Sulaimana junuduhu minal jinni wal insi wal thairi fahum yuzaun.
3 matra angkatan bersenjata Nabi Sulaiman, manusia, jin, dan burung. Angin semua bisa dikendalikan oleh Nabi Sulaiman ini. Dan semua mukjizat itu, ya, termasuk wa'ulimna mantiqat thair, ya, bisa mengerti bahasa burung, bukan bahasa makoli. Makoli inna rahmatan makoli sidi apa itu? Orang gila itu berucap apa itu, nggak ngerti kita artinya. Ya. Bilang ngakunya ini Nabi Sulaiman itu bahasa Suryani. Iya, bahasa Suryani, bos. Bahasa Ibrani dia, bukan bahasa Suryani. Ya, tapi nggak merapal-rapal begitu caranya. Ya. Itu Allah berikan mujizat-mujizat besar ini untuk apa? Menopang kekuasaan politiknya. Ya. Angin itu dipakai oleh Nabi Sulaiman untuk apa? Jadi kendaraan. Kendaraan buat apa? Inspeksi ke wilayah kekuasaannya yang luas. Makanya kalau Nabi Sulaiman jalan-jalan, lihat inspeksi wilayah kekuasaannya itu jalannya sekali pergi sebulan, pulangnya sebulan. Ya, bukan sebulan nggak pulang-pulang kayak Bang Toyib. Ya. Ini pergi sebulan, pakai kecepatan angin, ya. Itu apa? Untuk inspeksi, untuk memastikan rakyat yang ada di seluruh wilayah kekuasaannya itu terjamin hidupnya. Ya. Itu beliau nggak perlu pakai jet, ya, nggak pakai pesawat private jet untuk pergi ke wilayah kekuasaannya, apalagi nebeng. Nggak ada Nabi Sulaiman nebeng. Ya. Nabi Sulaiman tinggal panggil angin, ya, atas perintah Allah Subhanahu Wa Taala, izin Allah, angin ini yang membawa beliau kemana dia mau. Masya Allah. Ya. Sampai apa? Ketika Hudhud, ya, jadi mata-matanya Nabi Sulaiman sampai ke negeri Sabah, melihat di sana ada ratu yang berkuasa, tetapi sayangnya semua rakyatnya menyembah matahari. Nauzubillah min dzalik. Maka Nabi Sulaiman tergerak, marah. Hatinya tidak ridha kalau ada makhluk di atas muka bumi ini, apalagi manusia, menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Maka dia tulis surat cinta dari Sulaiman, bukan cinta karena suka kepada Ratu Sabah, tapi surat cinta itu mengajak Ratu Sabah beserta seluruh rakyatnya untuk masuk ke dalam innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim alla ta'lu alayya wa'tuni muslimin. Ini surat dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ini surat dari Raja Sulaiman. Dia tidak menyebut dirinya raja. Gak ada Nabi Sulaiman di suratnya menyebut raja, gak ada. Innahu min maliki Sulaiman, dia sebut namanya saja. Sehingga Ratu Sabah ini bingung, siapa ini Sulaiman? Dia mulai ngancam-ngancam kita, Allah ta'lu alayya wa'tuni muslimin. Ya, jangan kamu sombong kepada saya dan datanglah, menghadaplah kepadaku dalam keadaan kamu berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu surat dakwah. Jadi kalau pemimpin dia kuat ilmunya, kuat fisiknya, kuat visinya, setelah dia berhasil menyejahterakan negerinya, maka tugas berikutnya yang menanti adalah dakwah, mengajak bangsa lain, mengajak orang lain untuk mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dakwah yang dilakukan oleh Nabi Sulaiman ini adalah dakwah yang superior. Seperti apa? Amerika, sekarang Amerika ini negara adidaya dunia, dia bisa menyebarkan nilai-nilai kehidupannya, kebudayaannya, fashionnya ada, funnya ada, apalagi ada berapa F itu kata Kiai Jainuddin MZ, ya. Ada fun, ada fashion, ada food, sampai makanan saja. Kita maunya makan makanan Amerika, fast food. Ya. Kalau tidak makan KFC, McDonald rasanya mati. Padahal sudah difatwakan suruh diboikot oleh Majelis Ulama, walaupun tidak menyebut merek, tapi jelas itu kan merek Amerika. Orang berlomba-lomba, ya, ngopi di Starbucks, padahal masih enak lagi ngopi di warung-warung kopi di sini. Ya,
Orang kopi di Starbucks bangga, padahal rasa kopinya pun tidak enak. Kenapa orang bisa bangga? Karena gengsi. Ya? Amerika bisa begitu menyebarkan nilai-nilainya. Kenapa? Karena dia kuat, dia superior, dia kaya, dia punya ilmu pengetahuan, punya teknologi. Dan dia punya apa? Senjata. Jadi tukang mentungin orang itu. Makanya penting kita punya senjata itu. Negara itu harus kuat senjatanya. Kenapa? Supaya tidak bisa ditindas oleh bangsa lain. Ya, Amerika itu begitu. Superior dia. Israel dia kasih banyak senjata itu. Senjata-senjata terbaru, pesawat-pesawat terbaru F-35 yang gak bisa dibeli oleh bahkan negara kaya seperti Arab Saudi pun gak bisa. Mau beli Arab Saudi F-35 gak bisa. Ada macam-macam alasan Amerika menolak. Tapi kalau Israel tanpa diminta dia langsung kasih. Nah itu cara Amerika berdakwah dalam tanda petik ya. Dia mungkin tidak menyebarkan ajaran agamanya, tidak menyebarkan misi agamanya, tapi dia menyebarkan nilai-nilai kehidupan ideologinya ke seluruh dunia. Dengan apa? Dengan kekuatan ilmu, kekuatan uang, dan kekuatan senjata. Itulah yang dulu dilakukan oleh Nabiullah Sulaiman alaihi salam. Dia dakwahi Ratu Saba, alla ta'lu alayya wa'tuni muslimin. Tapi jangan disalahgunakan. Ya, jangan disalahgunakan ini kalimat Raja Sulaiman ini ya. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim alla ta'lu alayya wa'tuni muslimin. Buat pelet. Pelet cewek. Ya, atau pelet janda. Ya, ada janda kaya cantik. Ini kesempatan bapak-bapak. Wah, ini harus kita baca ini ayat Nabi Sulaiman. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim alla ta'lu alayya wa'tuni muslimin. Langsung dikasih minum. Wah, tunduk dia. Seperti Ratu Saba tunduk kepada Sulaiman. Enggak begitu. Ya. Atau ibu-ibu ini, ya. Ibu-ibu ini bagaimana menundukkan hati suaminya? Suaminya kaya raya, takut itu suaminya kawin lagi toh. Dia baca itu air ini. Inna min Sulaiman wa bismillahirrahmanirrahim. Dikasihkan ketika suaminya tidur dicipratkan airnya itu ke muka suaminya ya. Masya Allah ya. Tapi ini jadikan ayat ini sebagai apa? Ya, pengingat buat kita, pedoman bagi kita bahwa apa yang ditulis, yang disampaikan surat itu kepada Ratu Saba ini betul-betul menjadi sebuah simbol peradaban kita. Bahwa penguasa pemimpin itu di tangannya ada otoritas besar untuk berdakwah ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dakwah yang paling efektif, yang paling kuat dan berdampak besar adalah dakwah melalui apa? Kekuasaan. Coba kalau dakwah di mimbar-mimbar, Pak. Capek kita setengah mati nasihati pemimpin ini. Ya, suruh tutup toko yang menjual miras, enggak ditutup-tutup. Suruh tutup prostitusi, enggak juga bisa. 1000 ulama teriak-teriak di mimbar-mimbar, itu kurang efektif, tidak efektif. Tapi kalau pemimpin penguasa, dia sekali tanda tangan di atas kertas, ya, nah tutup itu toko miras, nah tutup itu prostitusi, selesai. Cuma satu tanda tangan, satu kertas. Sementara ulama ini berbusa-busa. Ya. Itu dakwah kekuasaan. Maka itu jangan anggap enteng kekuasaan ini. Jangan kita anggap remeh kepemimpinan itu. Umat Islam ini harus melek politik. Karena kalau dia tidak melek politik, maka dia yang akan dimakan oleh politik. Nauzubillah min dzalik. Umat Islam ini harus sadar. Jangan sampai kita hanya dijadikan alat. Tiap pemilu kita diundang datang ya untuk menghadiri kampanye-kampanye, diperlukan suaranya, ya, diberikan janji-janji manis tapi nggak pernah dilaksanakan. Ya, banyak pemimpin begitu ya, janjinya 5 tahun yang lalu sampai sekarang belum terpenuhi, mau nyalon lagi sekarang. Ya, la haula wala quwata illa billah. Itu malunya di mana itu? Ya. Kalau Pak Prabowo ya, ini la uzaki 'alallahi ahadan ya. Dia pakai produk mobil dalam negeri Maung Garuda.
Itu tahan peluru, Pak. Hebat mobil itu, Pak. Tahan peluru. Tapi kalau mobil SMK, tahan malu dia. 10 tahun sampai sekarang tidak ada wujudnya itu. Ya, ini Prabowo tidak ngomong-ngomong, langsung action. Pelantikan langsung pakai. Wah, itu baru tahan peluru. Ini satu mobil tidak ada tahan malunya. La haula wala quwata illa billah. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, istiqomah dalam menjalankan ajaran Islam, ya. Semakin melek kita kepada ajaran Islam, semakin kita cerdas lahir dan batin, cerdas kita dalam menangkap tantangan zaman, dan cerdas kita harus cerdas untuk memilih pemimpin yang memang layak untuk mendapatkan amanah kekuasaan dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan tertipu dengan casing, jangan tertipu dengan ucapan-ucapan manis, tapi lihatlah apa yang sudah dilakukan, apa yang sudah dikerjakan, apa yang sudah dibuktikan. Lihatlah bagaimana panduan dari para ulama dalam fatwanya, bahwa memilih orang Islam, seorang Muslim yang beriman bertakwa kepada Allah, yang memiliki sifat jujur, sidik, amanah, tabligh aspiratif, mewakili aspirasi umat Islam, dan fatonah memiliki kecerdasan, kemampuan memetakan masalah dan mencari solusi yang terbaik, maka hukumnya wajib memilih orang itu. Sementara kalau ada orang yang memenuhi kriteria itu, tetapi kita memilih yang lain yang tidak sesuai dengan kriteria itu, bahkan dia tidak punya kompetensi, maka memilih orang itu hukumnya haram. Ya, dan termasuk kategori berkhianat kepada Allah dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Mohon maaf atas segala kekurangannya dan terima kasih atas segala perhatiannya. Ya, mudah-mudahan kita dapat berjumpa lagi di lain waktu, dan juga mudah-mudahan kita berdoa pada Allah agar Indonesia, terutama bil khusus Sulawesi Tengah dan semua kabupaten kota di seluruh Indonesia dan juga di Sulawesi Tengah, mudah-mudahan mendapatkan pemimpin-pemimpin yang amanah, pemimpin-pemimpin yang jujur, pemimpin-pemimpin yang berilmu pengetahuan, pemimpin-pemimpin yang berpihak kepada rakyat, sebagaimana keberpihakan Nabi Sulaiman. Walaupun dia sudah besar, walaupun dia hebat, tetapi dia selalu merendah dan selalu memperhatikan kebutuhan rakyat kecilnya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mengabulkan doa kita. Ala hadhihi niyya al-Fatihah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terbaru dari Ustadz Fahmi Salim, buku Runtuhkan Zionis Rebut Baitul Maqdis, buku yang siap membuka cakrawala pikiran dan batin sahabat, sudah bisa dipesan sekarang juga. Hasil yang dicapai para mujahidin dalam pertempuran Badai Al-Aqsa 7 Oktober 2023 memiliki arti penting ataupun nilai strategis, bukan hanya dalam pembuktian bahwa kekuatan Israel bisa dikalahkan bahkan oleh pihak yang memiliki persenjataan jauh di bawahnya, melainkan juga dalam menyadarkan dunia Islam, terutama para pemimpinnya yang memilih menjadi penonton ketimbang membantu sesama saudaranya. Buku ini adalah salah satu bentuk dukungan dan ikhtiar dengan niat berjuang bersama-sama dengan mujahid Palestina. Tak sekedar memberikan informasi, membeberkan fakta atau data kepada khalayak di Indonesia. Buku ini juga hadir untuk meluruskan tudingan bahkan fitnah terhadap para pejuang di sana. Betapapun kita berada jauh dari Al-Quds, melalui buku ini kita akan dapatkan bagaimana kita bisa memperoleh pahala yang sebanding dengan para pejuang di garda terdepan di negeri perlawanan Palestina. Dapatkan buku Runtuhkan Zionis Rebut Baitul Maqdis segera.